17, 18. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ini 3 ayat ini ya saling berhubungan seperti saudara kembar. Kita harus bersukacita senantiasa. Apapun yang terjadi, tetap sukacita, tetap bahagia, tetap bersyukur. Dan jangan lupa berdoa katanya, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, tetap berdoa, terus mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini tidak boleh absen di dalam diri kita. Anak-anak nggak boleh pusing, anak-anak nggak boleh sedih hatinya, anak-anak nggak boleh susah hatinya kalau nggak ada mainan di rumah, kalau tidak ada uang jajan, kalau apa yang dimaui tidak diberikan, tidak boleh susah hatinya. Ya, kita mau belajar katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, semua baik, aku bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Ya, kita harus belajar bersukacita senantiasa. Ada tak ada, tetap bersukacita. Ya, ada tidak ada, tetap bersukacita. Apapun yang kita hadapi sekarang ini, ya, sekalipun orang tua kita tidak bersama dengan kita, duduk bagus kenapa? Lipat dulu tangannya, gak sampai kita 5 menit. Lipat tangannya, itu anak bayi tuh yang suka ngumut-ngumut jari. Lipat tangannya, duduk, bagus. Turunkan kakinya. Ya, dengar, sini matanya. Sini matanya, telinganya di sini. Ya, ingat, bersukacita senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Itu kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Walaupun kita masih anak-anak, Tuhan mau kita lakukan itu mulai dari sekarang, mulai dari kamu kecil, mulai dari kamu dengar firman Tuhan. Sekalipun di sekelilingmu teman-temanmu selalu mengeluh atau selalu mengejek, selalu lebay, ya kan? Tapi kita mau tetap bersukacita. Kenapa? Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Namanya Immanuel. Nama Tuhan itu Tuhan Yesus. Dia selalu bersama dengan kita. Kita percaya seperti firman Tuhan minggu lalu, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Apapun yang terjadi, Tuhan pakai semuanya itu untuk kebaikan bagi kita. Ya, kita mau bersukacita karena kita tahu Tuhan pasti akan memberkati. Karena kita tahu Tuhan pasti punya rencana buat segala yang terjadi. Ada orang ya diizinkan Tuhan mengalami kekurangan di dalam hidupnya supaya apa? Supaya ketika nanti dia diberkati, dia ingat bahwa dia dulu dari orang yang susah, orang yang kekurangan. Tuhan izinkan dia melihat hal-hal yang tidak baik, supaya ketika nanti Tuhan pakai hidupnya, dia mengerti, oh seperti ini rupanya. Jadi dia bisa selamatkan orang. Dia bisa bawa orang itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Yesus saja yang menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Ada orang yang gak bisa lepas dari narkoba. Kenapa? Karena orang yang candu itu, dia seperti kayak dipaksa, diikat lehernya dan seperti dipaksa, cepat makan itu atau cepat beli itu mulai dari sedikit, terus tambah dikit lagi,
naik dia level tambah banyak. Itu orang yang kecanduan. Ya. Orang yang dulunya kecanduan, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia bisa menolong orang yang kecanduan itu. Kalau dia berjumpa dengan siapa? Yesus. Tapi kalau dia belum jumpa, belum bertemu, belum dipulihkan oleh Tuhan hidupnya, dia belum bisa membawa orang-orang yang kecanduan itu. Belum bisa. Ada orang juga yang tukang nangis, sikit-sikit nangis, sikit-sikit manja. Tapi ketika dia sudah dipulihkan hidupnya, Tuhan pakai dia untuk membawa orang-orang yang seperti dia dulu kepada Tuhan. Nah, ingat, tetap bersukacita. Anak-anak harus sukacita. Pagi, wajahmu kenapa seperti itu? Anak-anak harus sukacita. Nampakkan wajahnya senyum. Apa yang kau pikirkan? Apa yang kau pikirkan? Tak perlu kau pikirkan makanan. Itu bisa habis sekarang. 1 detik itu bisa habis. Tapi pikirkan bagaimana kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau di gereja ibadah, tidak boleh ngobrol-ngobrol itu. Ini kalian berdua kayak di bioskop aja. Ya, bersukacita, nampakkan wajah anak-anaknya sukacita. Jangan seperti kayak udah opung-opung. Sedangkan opung-opung aja pengen seperti anak gadis. Masa kalian pengen seperti opung-opung? Ya, bersukacita, berdoa terus, mulai dari 5 menit, tambah 10 menit, tambah 15 menit, sampai setengah jam doakan semua. Kenapa kalian tidak bisa berdoa? Karena nggak tahu apa yang didoakan. Coba kita berpikir seperti ini. Siapa? Stasia, ada tulisannya. Aku mau berdoa untuk Bapak. Kenapa Bapak? Oh, pekerjaannya supaya naik gajinya. Kenapa lagi? Oh, supaya dia sehat. Karena nanti kalau dia sakit, dipecat dari pekerjaan. Aku tidak bisa sekolah. Apalagi aku mau berdoa untuk mama. Supaya apa? Dia masak terus setiap hari, makanannya enak. Yang sedap-sedap kami makan. Ya, didoakan. Apalagi aku mau berdoa untuk abangku. Kenapa abangku? Karena dia bandel kali. Kalau dia bandel pasti susah nanti bapakku, mamaku. Nah, dicatat. Makanya dari mulai 5 menit jadi 10 menit sampai 15 menit, makanya banyak yang didoakan. Tapi jangan waktu makan. Berdoanya panjang. Kapan amennya? Waktu mau tidur atau waktu mau tidur atau bangun tidur. Jangan pas makan didoakan semua, termasuk bangsa negara. Kapan makanannya dimakan, ya kan? Atau mau pergi sekolah didoakan, terlambat lah. Jangan. Ya, didoakan. Bersukacita, ceria terus. Apa itu Pani? Belum nampak wajahmu ceria. Yang tidak mandi pun karena dia sukacita bisa jadi cantik. Ya kan? Karena bersukacita, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala keadaan. Waktu sakit mengucap syukur, Tuhan terima kasih karena aku hari ini sakit. Tapi aku percaya aku pasti sembuh. Kita berdoa, ya kan? Bisa jadi kita itu sakit supaya istirahat, karena udah capek badannya. Ya, Tuhan yang tahu bagaimana keadaan kita. Bisa jadi kita dibuat sakit supaya jangan main-main kita di luar sana. Rupanya
rupanya di luar sana sudah terjadi sesuatu, ada orang jahat. Ya kita mengucap syukur. Bisa jadi kita dibuat sakit tiba-tiba karena ada di luar sana yang naik kereta ugal-ugalan. Rupanya ada yang tabrak. Kalau tadi aku gak sakit, aku kurasa pergi ke sana, bisa aku gak ditabrak. Nah, seperti itu. Waktu di jalan kita lihat banyak kali pecahan kaca. Ya, dibuat kita terlambat datang, terlambat jalan, dibuatlah keretanya agak mogok dikit. Rupanya terjadi sesuatu di luar sana. Kita bersyukur buat segala keadaan. Yang penting jangan kita sengaja. Seperti yang dibilang Kiles tadi, semoga aku terlambat. Nah, itu sengaja. Ya, tapi kita tidak boleh sengaja. Kita mengucap syukur. Karena kita udah berusaha, berjuang, aku gak boleh terlambat. Tapi tiba-tiba kok lama kali ya kesal kita. Tapi bersyukur. Ya Pani dua-dua. Bersyukur. Kita mau bersukacita. Kita mau tetap berdoa. Kita mau bersyukur. Karena kita tahu itu adalah apa? Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Ya kan adik? Kehendak Tuhan kan? Walaupun digusur kan? Walaupun digusur bete Bapak. Tidak perlu ini. Tetap bersukacita karena kita tahu tempat yang sekarang lebih bagus. Bersyukur. Ya kan? Itu di kipas, ada kipas dulu. Bersyukur walaupun terjadi sesuatu. Bapak juga nggak sampai pagi pulangnya kan, ya kan? Nggak sampai pagi lagi, jadi di rumah dia. Bersyukur buat segala sesuatu, sebab Tuhan itu baik. Memikirkan kita terus, kita aja yang nggak pernah mikirkan Tuhan. Jadi kita mau percaya bahwa segala apa yang terjadi itu mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Percaya. Pertama tadi apa? Bersukacita senantiasa. Yang kedua, tetap berdoa. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.